Ya, saya mungkin tidak akan menyebutnya sebagai turun kasta ya, tetapi itu pilihan realistis dan rasional begitu untuk menjadikan Pak Akbar atau Pak Akbar maksud saya Pak ARB ataupun peserta konvensi untuk menjadi calon wakil presiden, bukan presiden. Pak Ruli. Ya, kita kan organisasi partai ya, besar. Sekarang masih kita mempunyai posisi nomor 2 hasil legislatif. Pak, begini, mungkin nggak? Kemungkinan terjadi kalau tidak ada lagi kemungkinan mencalonkan. Tetapi itu pun belum tentu jadi cawapres. Ya kalau misalnya tidak ada, bisa saja sama sekali tidak mencalonkan, mendukung bisa. Jadi ini semua adalah keputusan rapim nanti. Jadi saya tidak mau mengandai-andai lah, karena saya melaksanakan apa yang daerah inginkan. Kalau memang persyaratan ini kan teknis tinggal kan. Boarding pass itu kan persyaratan masuk ke pesawat ya. Kalau boarding pass tidak ada, tapi kami sampai hari ini masih punya peluang untuk melakukan pendekatan dengan partai loh. Belum bicara tidak ada peluang ya. Peluang. Paling tidak karena kalau figur di survei elektabilitasnya juga cukup untuk ini. Tadi saya katakan satu orang dibandingkan dengan kalau kita survei berpasangan itu bisa berbeda. Sama, bisa berbeda. Ya. Apalagi kalau dalam masa sebulan dua ini dibuka ya diskursus yang lebih terbuka, deliberasi lah kita buat politik ini terbuka ya media. Bagaimana tidak hanya masalah gaya kepemimpinan orang yang dibuka, juga bagaimana kemampuan, pengalaman dan juga visi sehingga orang tahu persis kalau dia jadi presiden akan begini. Oke, kalau Demokrat di media massa sudah menyebutkan ya kalau tidak presiden kemudian bisa menjadi wakil presiden, begitu Pak? Ya. Dan Pak Marzuki Ali sudah menyebutkan juga tadi. Kita ini mencari pemimpin ya. Yes, ya. Mencari pemimpin itu tentu melihat figur, bukan bicara koalisi saja. Apakah figur ini mampu membawa Indonesia ini lebih baik? Ya. Itu intinya. Konvensi ini untuk menonjolkan figur. Baik. Nah, kalau ada capres yang lain yang memang secara substansial kompetensinya itu lebih daripada calon-calon konvensi, ya kita usung, nggak ada masalah asal agendanya jelas. Oke. Ya. Kompetensi dan pilihan preferensi masyarakat, Bang Don. Ya, saya rasa banyak orang mengatakan ARB itu punya kompetensi walaupun ada beberapa masalah gitu. Kemudian calon dari Demokrat ada beberapa yang punya kompetensi, tapi masalahnya adalah survei di publik itu sangat rendah. Tapi yang mungkin ini harapan saya ya. Kalau saya ARB mau menang atau tidak akan tetap maju lebih baik gitu. Toh saya tahu ketika itu kiri kanan oke juga untuk Golkar. Kenapa? Jadi supaya tidak dua calon saja? Ya, enggak, dia juga akan bisa setelah itu udahlah kalau begitu kita masuk di parlemen sama-sama PDIP misalnya gitu. Tapi bukan kiri kanan. Oke. Kalau keputusan diambil, yang kalah pun harus ikut dalam keputusan itu. Rakyat memutuskan siapa yang terpilih jadi calon presiden. Oh iya. Nanti. Iya betul. Artinya semua pihak juga semua harus pihak ini betul. Untuk apa 5 tahun bekerja dengan baik. Ya gampang kok, perannya mau di dalam mau di luar aja kok. Kalau diajak di dalam. Kalau Golkar nggak mungkin di luar lah kayaknya. Kalau gagal Pak ARB ini, kita akan lihat ketua umum Golkar yang baru yang akan lebih akomodatif. Itu kan memang kalau ada kader Golkar jadi wakilnya. Iya, apalagi. Jadi menurut saya sih kalau saya jadi orang partai paling enak itu kalau yang menyatakan mau jadi oposisi itu Golkar. Kan nanti kita bisa deal lah, jelas lah kalau itu untuk ini masuk. Dua-duanya belum pernah jadi oposisi. Ya, karena masalahnya bukan masalah ideologi, bukan masalah ini masalah pragmatisme aja lah kalau. Jadi jangan bangga mentang-mentang di dalam terus paling berjasa toh. Bisa toh? Iya, betul. Jadi saya kira kalau Golkar tuh partainya pengusaha lah, pokoknya gampang cincai lah gitu ya. Artinya asal win-win, oke. Gitu. Yang susah tuh kan dealing dengan partai yang ideologis ya. Kalau yang itu kan rada kaku gitu. Cuma kalau kita lihat sekarang yang ideologis juga udah pada tidak cair ya. Jadi berbagai kemungkinan bukan ini soal yang negatif susah. juga. Pada akhirnya nanti secara politik ya, tidak lagi spektrum kiri kanan, spektrumnya developmentalis nanti. Partai buruh, partai pengusaha, karena sudah berpikir lebih fokus pada pembangunan semua. Ya. Tapi kalau Pak Ketua punya akan jadi cawapres kali ya untuk hasil konvensinya. Ya, bisa saja terjadi. Atau pilihan ketiga, skenario terburuknya adalah tidak mencalonkan siapa-siapa. Kalau pada posisi apa Partai Demokrat akan mengatakan, kita udah deh poros tersendiri aja, nggak ikut. Konvensi yang kemarin sekian bulan tidak bisa diusung bahkan untuk orang kedua. Yang jelas kalau perhitungan poros ini tidak menguntungkan, pasti ada kombinasi kan dengan poros yang ada.
Nah lalu ini kan di survei juga, ini di survei loh. Kalau kita pilihan ini, oke, kita dari agenda mungkin semuanya oke ya, ada plus minus kita bicarakan. Lalu kalau kita pasang dengan yang ini menang nggak? Pasang dengan yang ini menang nggak? Kalau dalam artinya standar deviasi ya nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya ya margin of errornya sekian, selisihnya jauh begini, itu kan tentu yang kan pasti kita diprovokasi oleh mereka berdua. Bukan, ada satu pertanyaan saya pada Anda berdua. Yang ingin saya lihat adalah begini. Oke deh, kan ada kemungkinan 3 calon nih, 3 pasang. Kita maju aja lah Golkar sama Demokrat ini. Bargaining supaya bisa 2 putaran. Setelah putaran kedua, baru kita bikin bargaining baru. Karena kalau kita lihat sekarang misalnya Pak ARB dengan Pak Prabowo bolak-balik ketemu gitu, itu dua-duanya memang berebut tempat pertama. Tapi paling tidak kita punya kesamaan visi melihat ke depan. Entah gimana di second round itu bukan dalam pilpresnya ya, dalam berkoalisinya ini, kita kan tinggal milih tempat kan. Ya, kita rame-rame di luar, apa di tinggal itu pilihannya. Kalau sekarang kan pilihan kepada orang. Tapi nggak ada kemungkinan gini kan Pak, oke deh saya setengah waktu, kamu setengah waktu gitu kan. Nanti aku ngundurin diri setelah 2,5 tahun. Itu rakyat kan. Nggak bisa kita mainkan keputusan rakyat. Pemilihan langsung itu rakyat masalahnya. Cuman kalau Demokrat kelihatannya keputusan itu akan ada di tangan Pak SBY sendiri kan, ya, Pak Ketua. rencana minggu malam kita rapat ya, tetapi saya nggak tahu apakah kita bicara senario, apakah kita menunggu ya hasil daripada survei. Nanti survei mungkin kita rapat lagi. Kemarin udah dapat undangan untuk hadir minggu malam di CKS untuk rapat majelis tinggi sih. Itu bicara senario barangkali atau ide-ide dan lain sebagainya. Kalau jadwal itu 18.20 kan terakhir ya? 18.20 untuk kita juga mendaftarkan calon presiden. Juga ini memang rapim kita ya di antara sebelum itulah. Sesudah putusan KPU untuk suara, berarti sesudah tanggal 9, artinya nanti. Apa yang akan terjadi kalau Jokowi sudah menentukan cawapresnya? Sebelum tanggal itu? Sebelum tanggal itu. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Iya. Saya membayangkan jangan-jangan Jokowi sendiri menjadi capres nanti. Nggak, kemungkinan itu apa? Ini kan tidak bertanggung jawab partai kalau akhirnya Jokowi maju sendiri ya. Mas, bukan soal kita bertanggung jawab. Kalau kita yakini calon kita ini baik ya, terus yang lain nggak baik, itu kan nggak bisa disalahkan juga. Bukan dari bertanggung jawab. Maaf, bukan soal bertanggung jawab. Soal keyakinan pada calonnya. Beliau capek-capek konvensi, calonnya ada pasangan capresnya sendiri, maka baik. Tapi nggak dapat juga boarding pass. Lalu Poros Tengah ngajukan calon sendiri misalnya terjadi seperti itu ya. Ini yang cukup, Mas Prabowo juga sendirian akhirnya. Yang cukup cuman Jokowi aja. Ya. Bagaimana? Itu satu kemungkinan ya, yang harus kita hitung juga ya. Bukan berarti itu tapi itu bukannya itu ya, akan membuat rakyat marah kayak di Jogja dulu. Sistemnya salah gitu, kita mesti ganti sistemnya. Sistem ini tidak boleh membuat ini terjadi. Tapi yuk nggak bisa intervensi pada asasi masing-masing partai. Tapi pemilu depan ini berbeda kan, bukan begini lagi. Kita serentak. Tidak lagi bicara seperti ini mungkin ya. 5 tahun lagi serentak. Ya, 5 tahun lagi serentak. Jadi. Tapi kita usahakan itu tidak terjadi. Makanya, tapi itu satu opsi yang kemungkinan bisa terjadi ya. Kalau masing-masing merasa yakin. Begitu masing-masing terjadi, presiden keluarkan perpu, semuanya bisa nyalonkan. Itu. Itu saya baru. Ya. Pak, saya mau nanya ya. Nggak bisa. Itu MK loh. MK ini ada partai-partai mutung namanya. Nggak bisa. Harus MPR bersidang memberlakukan keputusan. Pak Ruli, saya akan menyalahkan DPR yang pernah saya pilih kalau begitu akan terjadi. Karena mereka yang membuat undang-undang ini seperti ini. Ya. Sebagai rakyat itu jadi masih ada komplain. Ya bisa saja dikomplain saja karena itu kan sistem yang kita bangun sama-sama, salah semua ya. Dan tidak berpikir tentang possibility seperti ini? Tidak terpikir tentang possibility seperti ini. Kan ceritanya kan itu di amandemen Undang-Undang Dasar. Iya, ceritanya jadi sederhana karena ini kan partai ini kan terfragmented betul sebetulnya. Nah, ini ada ceritanya. Coba. Ya ceritanya waktu 2004 Pak SBY sebagai presiden kan sangat mudah digoyang oleh DPR. Kenapa? Demokrat hanya ya 10% lebih kursi. Akhirnya muncul ide dari Golkar bahwa untuk memperkuat kabinet presidensial, maka partai penguasa ini ya paling nggak besar atau didukung oleh minimal 20% itu atau 20% suara dalam rangka
Ya, supaya efektif kabinet kalau ini presidensialnya. 50% di parlemen untuk mendukung pemerintah ya. Ini sejarah. Dan lagi ini yang 20%. Karena apa? Begitu perubahan undang-undang Pilpres presidensial tahun 2009, beda. kami langsung rapat mendadak. Ya, dipanggil beliau, kita pada posisi begini, karena apa? Kalau kita tidak mencapai, ya tidak bisa ngusung sebagai calon presiden. Itu idenya. Jadi ini soal idenya presidensial dipertahankan rupanya. Itu pesannya dari Undang-Undang Dasar. Karena kita waktu itu memilih, waktu itu kan semua partai ada juga dalam badan pekerja, memilih untuk presiden itu harus akuntabel, ya. Harus ada yang merekomendasikan, dan itu partai. Karena sistem politik kita dengan kepartaian. Jadi tidak calon perorangan disetujui. Independen. Dan kita berpikir kalau semua partai mengusung calon waktu itu, rakyat hidup pikuk dengan banyaknya calon seperti pilkada juga tidak bagus. Makanya dibuat termasuk tidak boleh ada calon independen. Iya, termasuk itu. Ya. Itu udah undang dasar loh, Pak. Undang dasar. Undang dasar, Pak. Padahal Pak ya, undang-undang mengatur jumlah parlementerinya berapa persen kah itu. Padahal Pak kalau kita lihat kenyataannya, saya kira kita semua setuju bahwa Pak SBY di jilid 1 lebih efektif ketimbang di jilid 2. Padahal Pak SBY jilid 1 tuh cuma 10% kursinya di DPR. Jilid 2 dua kali. Ya, tapi 10% ujungnya kan Pak YK masuk ada Golkar di situ. Itu yang mungkin akan terjadi sekarang ini ya. Bukan, ada pecahan Golkar masuk. Enggak, Golkar ada masuk. Akhirnya Pak JK jadi didukung presiden. kan di Pak JK jadi putaran kedua presiden. ya Pak Ruli ya. Langsung Bukan, ketua Pak umum. JK jadi ketua umum Golkar akhirnya. Ya, karena ada ketua umum Golkar yang baru ya Pak. Iya. Kita sudah sampai di bagian akhir, saya boleh minta closing statementnya, Ya. Mas Bambang. Kalau saya sih melihat jangan sampailah terjadi politik bumi hangus sehingga pemilihan presiden harus ditunda ya. Kalau itu benar-benar saya kira itu malapetaka dan partai-partai yang melakukan itu akan dilaknat oleh rakyat Allah. Saya kira ya benar itu. Janganlah berpikir ke arah sana. Ada demokrasi itu memungkinkan itu. Ya mungkin, tapi kan itu Vox Populi, Vox Day. Rakyat pasti akan marah dan akan masa depan partai-partai itu sulit. Sebetulnya nggak bisa disalahkan partai, rakyat boleh marah, sistem itu begitu. Tapi antara partai selagi egois Kita perbaiki atau partai sistemnya. sedang memboikot gitu kan? No, karena partai berkeyakinan calon-calon mereka yang terbaik. Mereka nggak jadi- Mas Ruli, Ya. ini soal tanggung jawab Ya. etika. Nah itu lain masalah, itu masalah lain. Kalau itu dilakukan Allah kita takut. kita boleh dapatkan closing statementnya Pak Ruli pendek saja. Ya, kita mengharapkan nanti setelah pengumuman ini kita bisa dapat kepastian lah. Kepastian mau maju siapa, berapa, dan bagaimana posisi koalisi yang dalam rangka mendukung capres. Dan sampai hari ini saya hanya bisa mengatakan bahwa Tunggu sebagai Rapimnas pemenang itu ya. kedua ya, Golkar masih optimis untuk mendapatkan partner ya. Ya, kita mencari pemimpin ya untuk 5 tahun ke depan yang kira-kira orangnya mampu membawa Indonesia itu baik. Yang tahu baiknya itu hanya Tuhan. Nah, kita kan nggak tahu. Makanya saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, apapun agamanya, seminggu berdoa. Udah. Seminggu berdoa, minta tunjukkan kepada Tuhan, gerakkan hati, milih yang mana. Nah, jadikanlah ya salah satu anak bangsa ini jadi presiden yang akan membawa Indonesia baik. Karena pilihan manusia ini nggak ada yang benar, salah semua. Saya agak merinding kalau cuma hanya satu calon yang akan punya boarding pass. Saya terus terang seperti Mas Bambang tadi, sebagai rakyat saya juga akan marah kelihatannya. Kemudian yang kedua, ada juga bagian lain yang juga membuat kita merinding. Kan kita sudah belajar dari koalisi besar sebelumnya. Ternyata koalisi besar kita itu saling sandera 5 tahun terakhir. Koalisi besar kita juga membuat pemerintahan itu gayanya gaya parlementer. Sementara parlemen kita juga tidak terlalu bersih. Lalu kemudian yang saya khawatir itu kalau koalisi ini kemudian diam-diam gitu tiba-tiba wani piro aja lalu kemudian jadilah itu barang. Kita tidak mau begitu gitu. Semoga tidak terjadi begitu ya, karena apapun sekarang semuanya sudah sedang bekerja, partai-partai sedang bekerja meramu menu presiden dan wakil presiden. Terima kasih sudah hadir di The Headlines Bapak-bapak, dan itulah The Headlines kali ini, sampai jumpa.